Halo, perkenalkan nama saya Adi Priyandana. Saat ini saya jadi official fotografernya The Changcuters. Stage fotografi itu mungkin banyak yang nyangka hanya di depan stage-nya aja mungkin ya. Padahal stage fotografer itu apalagi yang official biasanya mulai mendokumentasikan itu mulai dari kepergian artis sampai di panggung, di backstage juga, sampai biasanya juga kalau misalnya ada perjalanan pulang itu juga kita dokumentasiin juga. Pertama, saya tuh tertarik jadi fotografer The Changcuter itu dari 2013 sebenarnya. Waktu ngebantu mereka untuk jadi second liner fotografer di album mereka Visualis. Nah dari situ udah punya cita-cita pengen jadi fotografer The Changcuters. Terus baru kesampaian itu abis zaman COVID 2022 itu ditelepon sama pihak The Changcuter, ditawarin mau nggak jadi fotografer Changcuter. Nah waktu itu udah nggak pikir dua kali, langsung mau. Nah kenapa tertarik jadi fotografer artis atau band? Itu awalnya karena sering lihat orang jalan-jalan ya. Mereka manggung keluar kota, keluar pulau, bisa sampai ke luar negeri. Karena saya juga sering seneng traveling. Baru aja buat saya sebenarnya. Stage fotografi musik itu baru, genre baru. Saya awalnya itu dari wedding, terus pindah ke sport, pindah lagi ke produk foto studio. Terakhir ini yang terbaru 3 tahun terakhir ini baru mendalami di stage fotografi. Tantangannya yang jelas venue ya. Venue itu nggak semuanya ideal buat fotografer. Kadang kita dapat panggung yang mungkin lightingnya kurang bagus, kadang dapat lightingnya sama sekali kurang, jadi gelap sekali. Jadi mau nggak mau itu kita minta izin ke artisnya untuk pakai flash. Ada juga yang tepatnya mungkin di lapangan, terus tiba-tiba hujan. Sedangkan kita jadi fotografer nggak kenal cuaca, mau panas, mau hujan, mau kayak gimana harus tetap motret. Selama artisnya ikut itu manggung ya kita harus motret. Mungkin mempersiapkan dirinya secara umum ya sama kayak yang lain kali ya. Fisik yang jelas harus sehat terus. Terus kamera itu jangan sampai ada yang lupa. Baterai di charge, memory card harus sedia cadangan. Terus kalau misalnya ada panggung, misalnya kayak sekarang nih, bulan-bulan akhir tahun sampai awal tahun kan suka hujan. Nah itu biasanya suka bawa jas hujan, suka bawa silikon buat sepatu. Gimana caranya biar untuk mendukung foto kita tetap bisa jalan. Pengalaman pakai Changcuter sebetulnya hampir semuanya berkesan ya. Soalnya hampir setiap panggung itu pasti punya ceritanya sendiri-sendiri. Cuman buat saya itu yang paling berkesan itu waktu motret ke Irian di Freeport. Karena pertama saya belum pernah menjajakan kaki saya sendiri ke Indonesia Timur. Itu baru pertama kali bisa ikut ke sana sama Changcuter. Dan udah nyampe sana pun ketemu benar-benar warga asli Indonesia Timur seperti apa, mereka ramah. Terus keadaan geografisnya juga berbeda. Itu sih yang paling berkesan. Oke, mungkin buat yang udah pernah lihat aksi panggungnya The Changcuters, mereka kan energik sekali ya. Mereka tuh hampir semuanya itu gerak. Pemain drumnya, 2 orang pemain gitarnya itu gerak, vokalisnya apalagi, pemain bassnya juga energik. Nah itu biasanya saya matok itu di speed. Shutter speednya saya minimal di 1/400 second. ISO-nya mengikuti, bukaan udah paling besar f/28 misalnya, atau misalnya kalau pakai lensa fix 1.8, 1.4 itu patokannya sih biar bisa nge-freeze gerakan mereka yang sangat energik itu. Yang unik-unik, nah ini kebetulan 2 orang gitaris mereka, Kibil dan Alda itu. Kalau yang udah pernah nonton Tarik Jabrix itu mereka kan cikocoki. Mereka isengnya seperti apa, seperti itulah mereka di panggung. Jadi suka tiba-tiba bikin gimmick apa yang lucu-lucu. Kadang kalau misalnya lensa saya lagi mengarah ke mereka, mereka tiba-tiba langsung secara spontan melakukan gerakan muka yang lucu.
Nggak kalahnya juga sama Tria, vokalisnya juga begitu. Kadang suka bikin gerakan-gerakan yang eksplosif yang sama sekali kita nggak pernah duga, dan dia melakukan itu. Jadi buat fotografer Changcuter khususnya harus sigap buat nge-capture itu semua. Pendekatan saya personal kepada personilnya Changcuters, kebetulan kalau sama Kibil itu kita dulu main inline skate bareng. Kita dulu suka agresif inline skate. Nah kalau Tria itu satu alma mater SMA 5. Dengan sisanya ya beriring sejalannya waktu aja kita deketnya. Do and don'ts-nya sebetulnya hampir semuanya di foto ya, mulai dari base camp, perjalanan, di rest area, di airport, di dulu awal-awal saya motret itu suka motret mereka persiapan lagi di kamar hotel, lagi pakai kostum. Biasanya suka fotoin. Cuman kesini agak jarang. Terus di backstage juga suka, di stage apalagi. Nah kalau yang jangan itu mungkin apa ya? Hampir nggak ada sih. Kayaknya hampir semuanya jangan motret mereka lagi di kamar mandi. Nggak ada yang spesifik sih sebenarnya kalau di balik panggung. Mungkin karena biasanya di balik panggung itu hanya orang-orang terdekat aja kan. Jadi mungkin ya ada beberapa, ya kayak misalnya mereka ngerapihin baju, makan segala macam. Sebenarnya nggak terlalu banyak spesifiknya sih. Umum-umum aja biasanya. Mereka itu biasanya setiap kali manggung itu punya temanya sendiri-sendiri. Nah mereka itu kan jazznya macam-macam. Nah kalaupun misalnya sehari ada 2 panggung, nah itu mereka pasti beda kostum. Yang pasti difotoin wardrobe-nya secara lengkap, mungkin kalau mereka ada wardrobe baru itu harus difotoin dari atas sampai bawah, itu harus kelihatan semua. Itu juga biasanya untuk katalog ke klien berikutnya. Mereka suka milih wardrobe Changcuter dari foto-foto itu biasanya. Biasanya suka ada permintaan khusus itu waktu itu pas Changcuters di endorse sama Dr. Martin sepatu. Itu ada beberapa foto yang harus harus kelihatan banget sepatunya. Paling itu aja sih. Oh sama di beberapa event besar yang mungkin ada live cam, itu nggak bisa sembarangan naik ke atas panggung si fotografer meskipun itu official. Biasanya itu dari bagian si acaranya, dari IO-nya, atau misalnya acara TV, itu kita nggak bisa masuk ke tengah panggung. Kalau event-event biasa, itu kita ada otoritas sendiri untuk bisa naik ke atas panggung gitu. Misalnya motret dari belakang drum, atau misalnya ada gimmick di depan panggung, kita bisa ke tengah panggung gitu, ngambil foto langsung. Itu hanya otoritas official fotografer aja gitu. Gaya fotonya mungkin ya apa ya? Kalau saya bisa menyamakan sama genre-genre foto yang sebelumnya saya pernah dalami, ya mungkin dokumentasinya ada, sportnya ada, karena mereka gerakannya eksplosif dan cepat. Makanya saya pakai shutter speednya 1/400 tadi kan, itu hampir sama kayak saya motret balapan sebenarnya. Settingannya di situ. Terus kalau gayanya ya apa ya? Mungkin lebih banyaknya dokumentasi dan artsy kali ya. Sudut pengambilan dan lokasi, nah itu hampir setahun kebelakangan biasanya kalau ada check sound, saya suka pergi bareng kru atau sama road manager untuk meninjau venue secara langsung. Di situ saya harus mapping panggungnya seperti apa, jalur saya untuk foto bagaimana. Terus kalau misalnya ada mau foto ke FOH, apakah akses ke sananya gampang atau tidak. Dari situ biasanya memperhitungkan waktu saya untuk berjalan dari titik depan panggung sampai ke FOH itu seberapa jauh. Di situ saya bisa dan harus memperhitungkan kapan saya harus bergerak. Dan yang jelas sih ngapalin gimmick-gimmick mereka ya, ada yang loncat, ada yang foto kayang, itu harus dihafalin itu sebenarnya. Nah peralatan foto yang dipakai itu kebetulan saya kali ini pakainya Nikon D750. Lensanya saya pakai lensa kit 24-120 mm f4, ada 14-24 f28 sama 70-200 f28.
Pemilihan foto yang diposting. Sebelum saya ditunjuk sebagai editor Changcuters, itu biasanya saya serahkan, waktu itu ada bagian editor. Biasanya saya serahin foto ke sana. Saya kan biasanya satu foto dulu itu bisa 800 sampai 1000 frame. Itu saya seleksi hampir 10%-nya lah. Enggak, 20%. Lebih deh. Jadi dari 1000 itu biasanya saya ngirim itu hanya 100, ya berarti 10% ya. 10% itu saya kirim, itu dia ngedit. Terus karena bagian editornya keluar, itu saya store langsung ke Patria. Karena dia yang mengurus bagian visual di band Changcuters tersebut. Terus akhirnya sering berjalannya waktu, akhirnya saya ditunjuk sebagai editor untuk bagian foto dan untuk posting juga yang ada di Changcuters. Postingan-postingan foto itu editannya saya langsung. Nah, perkembangan industri fotografi di States sangat berkembang pesat ya. Soalnya kan sana banyak artis-artis baru dan mereka pun demand di event atau demand di sekolah itu cukup besar. Jadi ya sangat-sangat baik sekali perkembangannya. Tantangan terbesar itu di cuaca. Cuaca itu kalau udah hujan, lapangan becek, tapi kita harus ikutan terus foto karena artisnya pun tidak mungkin berhenti foto. Itu pernah ada pengalaman di Pekan Raya Jakarta, itu eventnya lupa. Itu hujannya deras sekali. Tiba-tiba hujan. Sebelum manggung, itu 5 menit sebelum manggung tiba-tiba hujan besar. Saya mikir, oh mungkin ini Tria nggak akan mungkin ke depan panggung, nggak akan hujan-hujanan gitu. Jadi saya motret awal tuh dari wing stage. Lagu pertama tiba-tiba dia ke depan. Ya udah, saya mau nggak mau kan harus dari depan panggung juga. Itu tantangannya sih. Peran fotografi itu cukup signifikan ya. Soalnya secara nggak langsung dokumentasi sih. Saya tidak ingin. Jadi foto video itu berperan penting juga buat mempromosikan, karena dari situ mungkin calon-calon klien berikutnya bisa melihat artis tersebut itu masanya seberapa banyak, demand-nya mereka seberapa banyak di penonton. Jadi cukup signifikan sih. Challenge terunik itu pas kemarin sebetulnya, pas konser 20 tahun The Changcuters itu kita show rencananya 2 jam sampai 2 jam setengah. Pada kenyataannya hampir 3 jam. Dan itu official hanya saya sendiri dan benar-benar nggak ada waktu buat istirahat. Tapi ya full action gitu fotonya. Jadi sama 3 jam itu benar-benar nggak kerasa. Jadi fisik itu benar-benar dituntut banget. Apalagi kaki ya. Dan saya bawa 3 lensa dan 1 flash. Itu bukan sesuatu yang ringan juga, jadi ya lumayan. Oh, kejadiannya waktu itu di Bali, waktu festival apa ya, saya lupa nama festivalnya. Itu ada kejadian saya mau ganti lensa dari 14-24 ke 24-120. Itu saya memasukin lensa ke pouch lensa, tapi ternyata belum masuk dan akhirnya jatuh ke stage dan dia ngegelinding, lensanya jatuh lagi ke bawah. Itu panggungnya sekitar 2 meter dan di bawahnya itu semen, bukan rumput. Jadi lensa saya jatuh, rusak, itu nggak bisa di zoom, lensa dalamnya ada yang ngegeser, jadi harus diservis. Itu aja sih. Jadi pesannya mungkin buat fotografer stage atau apapun, kalau mau ganti lensa hati-hati. Sarannya mungkin kalau yang mau jadi fotografer stage ya mungkin pendekatan ke personal, entah ke personal bandnya atau ke artisnya atau mungkin biasanya ke manajerialnya pendekatan. Terus ada beberapa juga teman-teman yang saya tahu mereka secara individu ngirim email ke artisnya menawarkan diri untuk bisa untuk mungkin dia tertarik pengen motret stage-nya si artis tersebut. Tapi yang jelas sih kita harus harus aktif sih di stage-nya. Jangan malas untuk bergerak, karena ada beberapa artis yang mungkin dia nyanyinya hanya di satu titik, jadi fotografernya harus keliling venue, harus keliling stage. Itu jangan malas aja untuk bergerak.
Jangan lupa saksikan podcastnya saya di channel YouTube-nya Steven. Pesan terakhir mungkin tetap semangat buat yang mau nyoba untuk foto stage, jangan patah semangat karena saya punya niat dari 2013 baru kesampaian 2022. Jadi tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.